Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Pemaik. Dan di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 14 sampai tanggal 20 April tahun 2024 dengan bacaan Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-11 yang bertemakan Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami, Allah yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami boleh dijumpakan kembali dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Pemaik. Di saat ini ya Bapa, kami akan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Untuk itu di saat ini kami bermohon kiranya Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas kami. Hikmat Tuhan diberikan atas kami. Sehingga kami dapat mampu memahami dan mengerti apa maksud Tuhan lewat firman Tuhan untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu sehingga hamba boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami yang berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan ketika kita sebagai orang yang percaya
masih selalu merasakan berkat Tuhan, masih selalu merasakan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan di saat ini, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita masih ada dalam masa perayaan Paskah. Masa sukacita atas kebangkitan Yesus Kristus. Masa kemenangan iman bagi orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus, tentu tidak terlepas dari peristiwa kelahirannya dan peristiwa kematian. Tanpa kelahiran, tidak ada kematian. Tanpa kematian, tidak ada kebangkitan. Tetapi dari semuanya itu, peristiwa kebangkitan Yesus sangat istimewa. Karena Yesus mati bukan karena ia tidak dapat mampu melepaskan diri dari salib, tapi dia mati untuk menggenapi firman Allah. Dia mati untuk menebus dosa umat manusia. Dan kebangkitan Yesus adalah kemenangan iman bagi orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Korintus ini dikirim untuk menasihati jemaat yang sedang mengalami perpecahan akibat berbagai pertentangan yang terjadi antara golongan yang menamakan diri mereka pengikut Paulus, pengikut Apolos, pengikut Kefas, dan golongan Kristus. Nah, di sini Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu saliblah yang menjadi sentral atau menjadi pusat pemberitaan mereka, bukan pada hikmat manusia. Untuk itu surat 1 Korintus pasal 15 ini berisi tentang kata-kata peneguhan dan juga tentang Tuhan Allah yang mengalahkan kuasa kematian, yang menjanjikan kehidupan baru serta tubuh rohani bagi semua orang beriman pada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 ini, Paulus menceritakan tentang pengalaman perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit. Paulus memberi kesaksian bagi orang-orang Korintus yang meragukan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus tetap berpegang teguh pada Injil yang menyatakan bahwa kematian Kristus atas dosa dan yang menyatakan penebusan serta keselamatan. Paulus menyampaikan bahwa Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga dan ia menampakkan diri kepada banyak orang, antara lain Kefas, ke-12 murid, lebih dari 500 saudara, para rasul, bahkan Paulus sendiri. Nah, bagi Paulus, kebangkitan Kristus ini menjadi dasar kebangkitan dari orang percaya. Kebangkitan memberi keberanian untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus yang setia, yang rajin, yang berani, dan teguh di dalam. Pengalaman perjumpaan Paulus dan kuasa kebangkitan Kristus membawa Paulus kepada suatu pemahaman tentang hidup yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan jemaat Kristen di Korintus agar mereka mengingat makna hidup di dalam Kristus, yaitu memiliki pola hidup menurut ukuran firman Tuhan. Tunduk kepada kuasa Allah tanpa ragu, berpegang teguh pada ajarannya, percaya kepada janjinya, mengindahkan peringatannya, dan menuruti segala perintah. Nah, dengan cara demikian,
orang percaya dapat merasakan anugerah Tuhan dan dapat mengalami kuasa kebangkitannya yang mengubah hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengalaman kesaksian Paulus yang memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan itu? Sudahkah kita menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus? Dan sanggupkah kita membicarakan tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita pergi dan berada? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus harusnya memberi kita kekuatan dan keberanian. Kebangkitan Kristus harusnya membawa kita kepada pembaharuan hidup dan terus memelihara iman kita serta berpegang teguh kepada Injil. Kebangkitan Kristus harus membuat kita menyadari bahwa dalam Injil ada keselamatan, dalam Injil ada perubahan hidup, dan dalam Injil ada harapan yang baru. Karena itulah, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita tinggalkan cara kehidupan kita menurut dunia ini dan mengubah pola kehidupan kita menurut ukuran firman Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan, terus memelihara iman percaya kita, dan tetap berpegang teguh kepada Injil, berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kuasa kebangkitan Kristus kita dilayakkan untuk hidup. Maka janganlah kita menyia-nyiakan anugerah itu. Kebangkitan Kristus memberikan dampak baru bagi kehidupan kita. Setiap waktu, setiap hari, setiap keadaan, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, harus kita lihat sebagai anugerah Tuhan yang selalu kita syukuri. Itulah yang menjadi kekuatan hati dan kekuatan jiwa kita. Dalam suka maupun duka, dalam kegagalan maupun kesuksesan, dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan tegang, semua adalah anugerah Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kebaikan bagi keluarga kita, maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita hidup menjadi saksi Kristus yang mempersaksikan kuasa kematian dan kebangkitannya, sebab Yesus Kristus adalah Injil yang menyelamatkan. Ia bangkit, dan itulah Injil yang menyelamatkan yang harus kita saksikan. Kita harus sampaikan kepada orang-orang dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga dalam kehidupan kita, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Maka terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini, ketika kami boleh lagi belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Terima kasih Tuhan ketika iman kami telah diteguhkan kembali oleh firman-Mu. Untuk itu berkenanlah kiranya kuasa Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami, terus membimbing kehidupan kami,
terus memperlengkapi kehidupan kami, agar kami dapat mampu menjadi orang Kristen yang hidup taat dan setia kepada Tuhan, yang hidup melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, yang hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Hidup kami menyenangkan Tuhan, dan hidup kami memuliakan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua sebagai orang percaya, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, keteguhan iman dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, di saat ini juga kami mau berdoa buat tim multimedia Marturia Bukit Kasih Grian. Tuhan yang terus memberkati mereka, pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah pelayanan firman Tuhan dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Grian Permai di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.